Baik, sorry tadi ada azan. Kita teruskan kembali. Jadi untuk yang di minggu ini sebenarnya, apa namanya, materinya, sama dengan materi yang minggu kemarin, cuma minggu kemarin itu dia membahas terkait dengan single degree of indeterminacy, jadi dengan derajat ketidaktentuannya satu gitu ya. Minggu kemarin kita sudah belajar terkait bagaimana cara mencari, derajatnya gitu ya, eee, R minus, 3. 3 itu adalah jumlah dari equilibrium equation, persamaan keseimbangan ya, sigma Fx, sigma Fy, sigma m, sigma moment. Itu jumlahnya ada 3. Jadi kalau dari gambar di sebelah kirinya ada 4, 4 itu didapat dari titik jepit di titik A itu ada 3 gaya, gaya vertikal, horizontal, dan moment. Kemudian di titik C ada tumpuan roll, ada gaya CY, gaya vertikal ke atas, satu ya. Sehingga kalau dijumlahkan jumlah gayanya atau redundannya, ketidaktentuannya adalah 3 ditambah satu, didapatkan R-nya sama dengan 4, dikurang dengan 3. 3 itu adalah jumlah persamaan kesetimbangan, sehingga 4 dikurang 3 sama dengan satu. Jadi untuk struktur di sebelah kiri ini, degree-nya adalah satu atau single degree. Untuk cara penyelesaiannya, minggu kemarin juga sudah kita bahas, kita asumsikan salah satu tumpuannya itu dihilangkan, diganti dengan gaya, makanya namanya adalah metode gaya gitu ya. Metodenya, tumpuannya diganti dengan suatu gaya sebagai alat bantu pengganti untuk mencari statikanya, untuk mencari keseimbangan dari struktur tersebut. Force method, metode gaya mengganti tumpuan atau uh, ya mengganti tumpuan menjadi gaya, baik itu gaya horizontal, vertikal, ataupun gaya moment. Sehingga di titik yang tumpuannya itu diganti menjadi gaya atau diasumsikan menjadi gaya tersebut, kita cari persamaan yang lain dari persamaan kesetimbangan. Di sana ada defleksi sama dengan nol, karena memang pada dasarnya adalah di titik tumpuan itu kan tidak ada defleksi ya. Deltanya itu nol, namun karena diberikan atau diganti dengan gaya, deltanya bisa kita cari. Samaan delta sama dengan nol. Nah, kalau ini minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan single degree, derajat ketidakketentuan satu. Untuk di materi di hari ini atau di malam ini, yang akan kita bahas adalah bagaimana kalau strukturnya itu derajat ketidaktentuannya lebih dari satu, misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Nah, itu sebenarnya bisa juga kita cari eh, persamaan atau eh, kita mencari gaya-gaya dalam dari sebuah struktur dengan derajat ketidaktentuan lebih dari satu. Prinsipnya sama, kita ubah eh, tumpuan itu menjadi suatu gaya, namun karena memang mungkin tumpuannya lebih dari satu ya, nanti bisa kita lihat di beberapa contoh di materinya. Jadi kita mengasumsikan tumpuan yang dijadikan gaya itu satu persatu gitu. Jadi tidak serta-merta beberapa tumpuan itu kita langsung ubah secara langsung, namun kita hitung uh, urutan one by one, nanti bisa kita lihat nanti di contohnya. Prinsip apa yang dipakai sama, prinsipnya adalah prinsip defleksi atau deformasi atau delta sama dengan nol.
Makanya di sini salah satu title-nya juga adalah consistent deformation, deformasi konsisten. Konsisten dengan metode apa? Dengan metode merubah tumpuannya menjadi force atau gaya. Baik, yang hadir sudah 15 orang, coba kita lihat apa sebenarnya yang akan kita pelajari di malam ini. Mengapa ada yang dinamakan single degree, mengapa ada yang dinamakan dengan multiple degree atau degree yang lebih dari satu. Kita langsung saja kita lihat sebentar. Saya share dulu. Sudah terlihat ya. Jadi untuk yang materi malam ini masih sama, method of consistent deformation, metodenya menggunakan metode gaya atau force method. Namun yang kita akan bahas adalah dengan, oh sorry, ini bukan satu derajat ya, dengan beberapa derajat ketidaktentuan. Ini belum saya update. Bukan satu derajat nih, beberapa. Multiple degree atau istilahnya dalam bahasa Inggris multiple degree of indeterminacy. Nah, kalau kita lihat struktur di sebelah kiri dari slide ini, kalau kita lihat tumpuannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tumpuan di titik A, B, C, D, dan E. Di titik A itu tumpuannya seperti sendi gitu ya. Di titik B, C, D, E itu roll. Kemudian kalau kita lihat di sini secara prinsip prinsip statika sederhana, karena di tumpuan A itu adalah tumpuan sendi, jadi ada gayanya itu dua gaya, ada AX atau tumpuan di A secara horizontal atau searah sumbu X, dan juga ada AY searah sumbu Y vertikal. Kemudian di setiap tumpuan yang sifatnya roll, dia hanya ada gaya vertikal. Ada BY, CY, DY, dan EY. Searah sumbu Y, sumbu Y vertikal. Jaraknya berbeda-beda. Di sini disebutkan jaraknya ada L1, L2, L3, L4 di antara setiap tumpuan tersebut. Bebannya ada beban W, beban merata di sepanjang balok, di sepanjang beam. Nah, kalau kita lihat di sini, degree-nya itu ada 1, 2, gayanya dulu ya, yang kita hitung R-nya ya, redundannya ya. Ada, saya pakai spidol ya. Nah, gayanya ada vertikal dulu ya. 1, horizontal tadi. Ini vertikalnya ada AY, 2, BY, 3, CY, 4, DY 5, EY 6. Redundannya 6. Dikurang persamaan kesetimbangan 3, sehingga di sini derajatnya 3. Derajat ketidaktentuannya ada 3. Itu ya cara menghitung secara sederhana. Kemudian kalau kita lihat di grafik yang kedua, yang di tengah berarti ya, ini adalah grafik dari lendutan baloknya
terhadap external loading, terhadap beban eksternal, beban merata W. Dengan beban merata W itu ada lendutan sebesar delta B, delta C, delta D sama dengan 0. Kalau kita mengasumsikan titik B, C, D itu tidak ada tumpuan dan kita ganti dengan gaya. Jadi ini sudah kita ganti, kita asumsikan dengan titik B, C, D, kita pilih titik yang di tengah ya, B, C, D itu dari tumpuan roll kita hilangkan, kita ganti dengan gaya ke atas nanti ya, di titik B, C, dan D. Sehingga di situ ada lendutan ya, ada delta B, delta C, delta D. Itu satu. Kemudian karena ada redundan di titik B, tadi kalau kita kasih gaya, kita asumsikan kita ganti di titik B itu gaya 1 gitu ya. Gaya 1 ke arah atas, terlepas dari ada external loading ya, terlepas dari adanya beban merata sebesar W di baloknya, maka ada lendutan ke arah atas di sepanjang balok A sampai dengan E. Kalau di titik B dia ada FBB, flexibility dari antara B terhadap di titik B terhadap gaya B. Kemudian di titik C itu adalah flexibility di titik C terhadap gaya B, sehingga dinamakan FC B terhadap B. Kemudian di titik D itu adalah flexibility D terhadap gaya B, sehingga dinamakan FDB. Itu untuk di E dan titik A itu 0 karena dia tumpuannya masih ada. Nah, sehingga di sini bisa kita asumsikan bahwa atau bisa kita dapatkan bahwa nah ini juga bisa kita aplikasikan di titik C, kemudian kita aplikasikan di titik D sehingga didapatkan persamaan ataupun rumus seperti ini ya. Delta B delta B itu sama dengan 0 ditambah dengan FBB dikalikan BY yang kita asumsikan pengganti dari tumpuannya, ditambah FBC dikalikan dengan CY yang kita asumsikan dengan pengganti dari tumpuan titik C, dikalikan dengan FBD dikalikan dengan DY yang kita asumsikan adalah pengganti tumpuan roll di titik D sama dengan 0. Begitu juga itu yang bisa kita lakukan di titik C dan juga di titik C dan juga di titik E, D. Kalau kemarin itu sorry, di single degree indeterminacy kita juga belajar terkait dengan F ya, flexibility coefficient. Nah, saya hapus ini. Nah, di bukunya Aslam Kasimali ya, Structural Analysis for Edition di chapter 13 di beberapa bagian sub bab yang paling akhir, di sana juga dijelaskan step by step prosedur bagaimana cara menghitung struktur jika kita mengetahui atau menemukan struktur yang mempunyai derajat ketidaktentuannya lebih dari 1 atau multiple degree. Jadi yang pertama adalah kita tentukan dulu berapa itu degree-nya. Seperti tadi ya, R minus derajat R minus formula kesetimbangan atau equilibrium equation. Kalau tadi di contoh R-nya itu adalah 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian kita pilih redundant atau momen yang bisa kita
ganti. Kita ganti untuk kita remove ya. So that the removal of the corresponding restraint from the given indeterminate structure itu bisa menjadi statis. Tadi kalau dicontoh kita pilih titik B, C, D sebagai redundant yang kita pilih menjadi bagian yang akan kita remove, kita hilangkan atau kita ganti. Yang ketiga adalah kita remove restraint-nya, kemudian kita ganti menjadi gaya. Kemudian yang keempat, di sini disebutkan adalah kita gambar primary structure-nya dengan external loading yang diaplikasikan di sana. Nah, kalau di sini kan digambarkan yang gambar kedua tadi. Jadi kita sudah meremove tumpuan roll di titik B, C, D, kemudian dengan external loading, seperti apa dia terjadi kelendutan di baloknya. Berarti di sana ada delta B, delta C, dan juga delta D. Kemudian di step 4B, di sini disebutkan bahwa for each redundant, kita gambarkan diagram primary strukturnya. Kita asumsikan di sini yang pertama adalah kita gambar di titik B dulu. Kita gambar gayanya, redundannya ke arah atas. Kita kasih angka 1 aja sebagai pengganti gayanya. Nanti kan akan kita hitung. Nah, kalau kita kasih gaya ke atas seperti ini, apa saja koefisien ataupun formula yang bisa kita dapatkan dari diagram ini. Nah, yang bisa kita dapatkan tadi ya, delta BO ditambahkan dengan FBB dikali BY, ditambah FBC dikali CY, ditambah FBD dikali DY. F itu adalah flexible coefficient. Kalau di minggu kemarin sudah kita bahas. Kemudian nomor 5, kita disuruh untuk menulis atau merumuskan compatibility equation untuk each redundant. Seperti tadi di awal, kemudian yang keenam kita tinggal mencari variabel ataupun koefisien-koefisien yang bisa kita dapatkan dari compatibility equation dan juga equilibriumnya, kesamaan keseimbangannya. Kemudian nomor 7 dan 8 itu kita substitusi, jika bisa ada yang bisa kita substitusi, misalnya untuk mencari satu variabel, misalnya gaya vertikal di titik B gitu ya, sama dengan FCC dikali CY. Nah, itu bisa kita substitusi gayanya. Kemudian yang terakhir adalah kalau satu redundan sudah kita dapatkan nilainya, kita bisa mencari reaksi-reaksi di titik-titik yang lain yang sudah kita jadikan gaya, yang sudah kita ganti dengan gaya. Kurang lebih step by step-nya atau prosedurnya sama dengan yang single degree ya. Single degree yang derajatnya 1, namun memang perbedaannya adalah kita harus mencari dengan beberapa step atau beberapa langkah persamaan. Ada beberapa persamaan yang harus kita simpan dulu, kemudian kita cari dengan persamaan yang lain, sehingga nanti misalnya persamaan 1 dan 2 yang sudah kita dapatkan di awal, kita masukkan ke persamaan 3 dan 4 yang baru kita dapatkan, kita substitusi variabelnya sehingga nanti bisa kita dapatkan salah satu gaya yang pengganti tumpuan. Kemudian begitu satu gaya sudah kita dapatkan, bisa kita cari dengan bisa kita substitusi atau kita cari variabel gaya-gaya dalam yang lain. Baik, ini ada exercise terkait dengan multiple degree indeterminacy. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tumpuan ya.
ada 4 tumpuan. Ini ada sendi, yang B ada roll, yang C roll, yang D roll. Nah, kalau di sendi dia ada gaya vertikal, horizontal, ada C, kemudian yang di titik D, delta, ada gaya vertikal DY. Beban external loading ya. External loadingnya ada beban merata sebesar 2 kilo per feet. Kemudian panjang lengannya dari A ke B 20 feet, dari B ke C 20 feet, dari C ke D 20 feet, sehingga totalnya berapa nih? 60 ya. Ini 60. I-nya konstan, E itu mundur siang, I-nya inersia, E-nya 29.000 KSI, inersianya 7.800 inch pangkat 4. Nah, kalau kita lihat di sini, derajatnya berapa nih derajat? Waduh, saya nulisnya jelek banget nih. Derajatnya R sama dengan jumlah gayanya ya. Di A ada 2, di B ada 1, 3, di C ada 1, 4, di D ada 1, 5. Berarti gayanya R-nya redundannya ada 5, dikurang 3. Berarti derajatnya 2. Lebih dari 1 ya, sehingga ini bisa kita namakan adalah multiple degree structure. Derajatnya 2, bisa kita cari persamaan perletakan atau reaksi-reaksi tumpuannya dengan metode gaya. Kita ganti titik B dan titik C mungkin ya, yang mudah ya. Titik B dan C itu roll, tumpuan roll ada 2, kita ganti dengan gaya eksternal ke arah atas. Ini kalau kita lihat di sini hampir sama ya. Oh, oke. Mas Joko nanya tadi dikurangi 3 dari mana? Nah, ini kembali lagi di apa namanya? Perkuliahan di minggu kemarin, Mas Joko. Jadi persamaan kesetimbangan itu persamaan ada nggak di sini ya? Kayaknya di minggu kemarin, coba saya share yang minggu kemarin. Minggu kemarin. Kenapa dia dikurangi 3? Nah, ini. Jadi secara prinsip itu, Mas Joko, persamaan kesetimbangan dari suatu struktur itu kan ada 3 equation-nya, 3 persamaan, 3 persamaan kesetimbangan ya. Ada sigma fx sama dengan 0, itu yang pertama. Yang kedua adalah sigma fy sama dengan 0, gaya vertikal sama dengan 0, searah sumbu y sama dengan 0, itu persamaan kedua. Yang ketiga adalah sigma moment sama dengan 0. Nah, jadi ada tiga gaya, tiga gaya atau 3 persamaan yang membuat suatu struktur itu menjadi stabil atau menjadi statis. Nah, kenapa dia dikurangi 3? Karena 3 persamaan ini. Jadi kalau 3 persamaan ini tidak bisa memecahkan suatu struktur, maksudnya bukan memecahkan ya, tidak bisa tidak bisa mencari gaya dalam atau reaksi tumpuan dari suatu struktur dengan 3 persamaan ini, maka kita mempunyai 3 gaya ya, bukan 3 ya, kita mempunyai gaya-gaya lain yang harus kita pecahkan juga, yang harus kita cari juga nilainya, yang tadi dinamakan dengan
redundan atau ketidaktentuan. Nah, kenapa dikurangi 3? Karena 3 persamaan ini. Jadi selalu dikurangi 3 tuh. 3 equation, sigma fx sama dengan 0, fy sama dengan 0, sigma moment sama dengan 0. Redundannya kita cari dari setiap tumpuannya. Gitu. Iya, nggak apa-apa, Mas Joko. Jadi apa namanya, kita kita review kembali lagi. Jadi kenapa harus dikurangi 3? Ya karena prinsip dasar statika sederhana ya. Three equation of equilibrium. Sigma fx, fy, sama sigma moment. Itu ya, Mas Joko ya? Ya baik Pak. Pak izin, jadi kalau ada tiga gitu nanti misalnya kayak ABC ini kan, misalnya A, B, C itu kan tiga ya Pak ya, dari A, terus A, Y, sama C, itu misalnya di gambar ini. Tapi nanti kurangi tiga, nol gitu berarti. Nah, kalau di sini kan kalau di titik A itu karena jepit ya, Mas Joko. Jepit itu kan dia bisa nahan gaya vertikal, AY, dia bisa menahan gaya horizontal, AX, tapi karena dia jepit, dia bisa menahan momen. Jadi di satu titik ini dia ada 3 nih, ada 3 redundan, tiga gaya. Ditambah satu lagi di titik C. Di titik C itu dia tumpuannya roll, bisa menahan gaya vertikal. Sehingga 3 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Redundannya 4. Nah, 4 dikurang 3, derajatnya adalah 1. Oke, Derajat baik Pak. Jadi tapi tentuannya. kalau sendi berarti Nah, kalau sendi dua gitu ya Pak ya? ya, kalau sendi Oh dengan iya. roll dia 3 kurang 3, 1, 0, sorry. Nah, Oke, oke. dia masih statis tertentu, jadi masih bisa digunakan persamaan keseimbangan biasa. Oke. Kalau jepit doang Pak, tiga Nah, gitu. kalau jepit aja kan 3 juga. Iya kan tiga berarti tiga. Iya, 3 kurang 3, 1. 3 kurang 3, 0. Nol jadinya, berarti jepit kan tidak ada apa Betul. radiusnya itu ya? Ya, tidak ada derajatnya. Derajatnya 0. Oke, oke. Jadi Baik dia Pak. statika sederhana, statis tertentu jadinya. Oh, baik, baik. Oke, makasih Pak Mas. Ya, sama-sama Mas Joko. Oke, kita kembali lagi ke exercise tadi ya. Nah, tadi. Nah, ini. Exercise-nya ada 4 tumpuan, 1 sendi, 3 roll. Nah, ini tadi Mas Joko, kalau kita lihat. Kalau di tumpuan titik A, itu karena sendi bisa menahan 2 gaya, ada gaya horizontal, gaya vertikal. Kalau momen kan nggak bisa ya, karena bukan jepit. Jadi ada dua nih di titik A. Kemudian di roll titik B ada satu, di titik C ada satu gaya vertikal, di titik D ada satu. Sehingga kalau dijumlah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ada 5. Ya, saya tulis di mana nih? Sini. 5 ya. Dikurang persamaan kesetimbangan yang tadi di awal, eh, prinsip dasarnya statika. Sigma fx, sigma fy, sigma moment dikurang 3 sama dengan 2. Jadi dia derajatnya derajat 2. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi dari struktur ini yang kita asumsikan untuk kita remove atau kita hilangkan adalah titik B dan titik C ya. Sepertinya itu akan lebih mudah uh, untuk dihilangkan dan digantikan dengan atau disubstitusi dengan gaya eksternal. Nah, kalau kita hilangkan, tadi kan di step by step-nya yang pertama adalah kita tentukan titik mana yang kita ganti atau substitusi, kemudian kita gambarkan grafik dengan subjek pembebanan dari beban luarnya. Di sini ada beban merata kalau di beban luar atau external load-nya.
sebesar 2 kilo per feet. Nah, seperti apa lendutannya? Ternyata ada lendutan di titik B dan juga ada lendutan di titik C yang dulunya itu apa namanya, tumpuan ya, tumpuan roll. Begitu kita hilangkan tumpuannya, itu dia secara simulasi itu akan terjadi lendutan ya. Walaupun secara aktualnya dia di situ akan nol. Kemudian yang kedua adalah kalau ini kan dia terhadap external load. Yang kedua dia terhadap redundannya, terhadap gaya yang kita asumsikan. Jadi tadi karena kita ambil dua titik, untuk titik pertama, titik B, kita berikan gaya di sini, contoh 1 kilo di sini di titik B, berapa beban yang berapa koefisien flexibility yang terjadi di sepanjang balok ya, sepanjang balok A sampai D terhadap gaya 1 kilo di titik B. Nah, kalau kita lihat di sini, karena gayanya itu ke arah atas sebesar 1 kilo, dengan metode statika sederhana akan didapatkan di titik A itu eh, yang akan ditumpu oleh sendi, tumpuan sendi di titik A itu adalah 2/3 K, di sini K ya, karena yang ditahan adalah K, 1 K, yang di sini adalah sepertiganya, yang di titik D sepertiganya. Dikalikan nilai B-nya. Begitu juga yang akan kita aplikasikan di titik B. Di titik C, Charlie. Di titik C itu juga seperti itu. Jadi kalau kita asumsikan ada gaya pengganti sebesar 1 di titik C, maka titik D itu akan terbebani sebesar 2/3-nya, di titik A itu sepertiganya. Nah, kalau yang gambar yang bawah ini dia sudah hasil akhirnya nih, cara cara mendapatkannya nanti di slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah kalau kita lihat apa saja yang harus kita cari. Yang harus kita cari, kita kembali lagi ke persamaan awal. Nah, ini yang harus kita cari kan ini nih. Delta defleksi di titik yang kita ganti, kemudian flexibility coefficient dikalikan dengan gayanya ya. Nah, ini gayanya kan yang akan kita cari juga gitu. Yang akan kita cari itu sama dengan 0. Sehingga yang pertama kita cari adalah defleksinya dan juga B atau gayanya. Nilai dari gaya yang kita cari atau gaya di tumpuan-tumpuan yang kita remove, kita hilangkan. Nah, kalau kita lihat di sini lendutan itu lendutan di sorry, kalau di bukunya Aslam Kasimali ya, di di ini di lampiran yang paling terakhir ya, halaman 700 atau 800-an gitu ya, ada cara cepat menghitung lendutan di suatu struktur. Jadi di sini dibagi beberapa tipe struktur, cara cepat menghitung slope sama deflection. Equation for slope and deflection. Jadi cara menghitung apa namanya, slope itu menghitung derajat lendutannya dan juga defleksinya atau berapa jarak antara titik awal ke titik lendutan, Y atau Y kita nyebutnya defleksi. Sudah dihitung oleh si autornya, kita tinggal menggunakan
formulanya. Jadi kita cari aja struktur yang hampir mirip dengan struktur yang tadi. Yang kedua ya, sendi roll. Kalau yang kedua yang ini apa nih? Sendi roll, oh bebannya setengah. Yang tadi bebannya merata. Ya, beban merata itu jadi menggunakan gambar yang kedua ini. Gambar yang kedua hampir sama. Yang kita gunakan adalah formula Y atau Y ini ya. Formula lendusan. Kalau yang atas itu defleksinya, sudutnya ya. Kalau yang bawah ini sudut di titik A, sudut di titik B. Ini Y maksimum. Y maksimum itu pasti di tengah-tengah ya kalau bebannya merata. Kalau Y ini dia tergantung jarak. Ada X ya di sini. X. X itu adalah jarak dari titik sebelah paling kiri ke jarak lendutan yang kita inginkan untuk kita hitung lendutannya seberapa. Jadi kita tinggal menggunakan formula ini, simple. Kita tulis formulanya, kita masukkan variabel-variabelnya sudah tahu semuanya. W, nah saya tulis kok di awal. Nah ini, Y sama dengan minus W dibagi 24 EI, kurung tutup, kurung buka, X pangkat 4 minus 2 L X pangkat 3 ditambah L pangkat 3X. Variabel-variabelnya harusnya sudah ada semua secara koefisien. W itu dia external loadingnya 2 kilo per feet. 24 itu memang sudah rumusnya dari sana. EI tadi sudah disebutkan di awal. E-nya tadi berapa ya? E-nya 29.000 KSI, I-nya 7.800 inch makan 4. Kemudian X-nya itu adalah berapa jaraknya? 20 feet. Jarak titik A ke titik B. 20 feet sama ya. B ke C 20, C ke D ya 20 sebenarnya. X-nya 20, L-nya adalah panjang bentangan dari si balok 60 panjang panjang baloknya. Kemudian sudah, berarti kita sudah tahu semua nih. Didapatkan kalau dihitung ya, kalau kita hitung nanti didapatkan angkanya adalah minus 293, minus 293.333,3 kilo feet pangkat 3 per EI. EI-nya kita anggap konstan atau belum kita cari dulu belum kita pergunakan. Nah, untuk mencari flexibility coefficient juga sama. Jadi di dalam salah satu bukunya juga structure analysis mencari flexibility coefficient. Kalau kita lihat mana yang paling bawah berarti ya. Paling bawah ada beban merata, tumpuannya sendi roll Vx sama dengan minus 24 EI. Mana nih? Beban merata. Oh, dia pakai yang ini. Struktur yang kedua. Oh iya, karena kita mencari asumsikan pengganti dari tumpuannya. Sorry. Jadi kenapa kita menggunakan eh, gambar yang kedua? Karena yang akan kita cari adalah bebannya itu beban terpusat sebagai pengganti tumpuan yang kita hilangkan. Sehingga kita gunakan adalah yang ini. Ini ya.
minus PBX dibagi 6 LEI kurung buka L kuadrat minus B kuadrat minus X kuadrat kurung tutup. Dengan variabel yang sudah dihitung, A kecil itu adalah jarak tumpuan sebelah kiri ke gayanya, B itu adalah jarak tumpuan sebelah kanan ke gaya, X itu adalah jarak yang ingin kita hitung ya. Kemudian L itu bentangan dari balok, EI ya variabel yang sudah kita tentukan. E modulus yang, I itu adalah momen inersianya. Tadi sudah disebutkan di awal, sudah diinformasikan. Coba kita lihat. Ya, jadi dengan rumus yang tadi, kita bisa mendapatkan flexibility coefficient atau F di titik B maupun F di titik C, karena dia secara jarak sama, 20 feet dari sebelah kiri ataupun 20 feet dari sebelah kanan, secara secara gaya pun juga pasti sama. Karena dia terlihat simetris ya, sehingga bisa kita cari FBB sekalian dengan FC terhadap gaya C, FCC. Didapatkan nilainya adalah 3.500,5 feet pangkat 3 per EI. Nah, untuk FCB dengan rumus yang sama didapatkan gayanya sedikit berbeda. FCB itu adalah F di titik C terhadap gaya B ini. Kalau di sini ini ataupun yang ini, yang kecilnya, dendutan atau tingkat flexibility yang bagian yang kecil. Dengan rumus yang sama, karena dia jaraknya berbeda ya, yang X-nya berarti berbeda itu. Yang satu 40, yang satu 20 jaraknya. Sehingga didapatkan 3.100 feet pangkat 3 per EI. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua persamaan yang bisa kita gunakan nanti ya. Yang pertama adalah ini, persamaan yang pertama, ini yang pertama, yang kedua adalah ini. Didapatkan dari sini ya. Nah ini, delta B dikali FBB dikali BY dikali FBC dikali CY sama dengan 0. Nah ini. Delta B itu sama dengan minus 293 per EI ditambah FBB-nya 3.500 dikali dengan BY ditambah FBC sama ya 3.100 dikali dengan CY sama dengan 0. Ini untuk yang di titik B, kemudian yang bawah itu untuk yang di titik C, asumsi titik C. Ya kurang lebih dia sama, cuma dibalik aja. 3.100 dikali BY, 3.500 dikali CY. EI-nya, kenapa EI-nya hilang? EI-nya kita hilangkan, kita remove, karena dia merupakan penyebut, sama-sama penyebut sehingga bisa dihilangkan. Kemudian kita ke slide berikutnya. Ya ini hanya berganti sisi aja ya, dari sebelah kiri sama dengan ke sebelah kanan sama dengan. Nah ini. Oke. Nah ini dari dua kesamaan ini disebutkan bahwa kalau kita substitusi persamaan 2A kita pindahkan ke persamaan 1, kita bisa mencari BY dan CY.
Nah, hasilnya didapatkan BY dan CY itu 44 kilonewton. Nanti ada apa namanya? Ada videonya bagaimana cara menyelesaikan secara simple. Sebentar, orangnya sudah ada 16 ya. Kemudian setelah didapatkan BY dan CY, kita bisa mencari persamaan yang lain dengan menggunakan persamaan kesetimbangan biasa atau equation of equilibrium biasa. Yang pertama kita gunakan sigma fx sama dengan 0. Beban horizontal sama dengan 0. Kalau kita lihat tidak ada beban horizontal sehingga AX itu 0. Tidak ada yang dia tanggung untuk melawan beban dari luar. Kemudian yang kedua digunakan sigma moment di titik D sama dengan 0. Sigma moment di titik D sama dengan 0. Nah, di sini ada gaya apa saja? Ada gaya di B, ada gaya di C, ada gaya di A. Kalau di gaya di C itu dikali 20 panjang lengannya, kemudian terhadap titik D ya tadi ya. Kemudian kalau ada gaya di titik B, jaraknya terhadap titik D itu 40. Kemudian gaya di A terhadap titik D 60. Coba kita lihat. Betul nggak? Oh iya kan? Jadi kalau titik A itu karena dia searah jarum jam, anggapannya momennya negatif, minus AY dikali jarak panjang lengannya 60, ditambah 2 dikali 60 dikali 30. Itu dari momen di titik A. Kemudian minus 44 itu adalah ini ya, minus 44 itu tadi kita dapatkan BY sama dengan CY sama dengan 44 kilo ke arah atas, ditambah dikali 40 sama 20. 40 itu jarak yang di titik B, 20 itu jarak di titik C. Sehingga didapatkan AY itu adalah 16 kilo ke arah atas. Kemudian sigma Fy, Fy sama dengan 0. Di sini ada gaya di titik A 16, ini baru dapat di persamaan di atasnya. Kemudian ada gaya dari luar 2 kali 60. 2 itu adalah nilai beban meratanya 2 kilo per feet, 60 itu panjang bentangannya, panjang bentang. Kemudian plus 44 itu adalah gaya di titik B, ditambah plus 44 lagi gaya di titik C, ditambah DY sama dengan 0. Sehingga bisa didapatkan DY atau DY atau gaya vertikal di titik delta sama dengan 16 kilo ke arah atas. Ya secara logika pasti akan sama tuh, gaya di titik A dan gaya di titik D, karena dia simetris. Sudah terlihat sebenarnya di secara strukturnya ya. Dia akan menahan beban dengan gaya luar yang sama. Sehingga bisa kita lihat di sini yang atas itu adalah diagram shear atau diagram gesernya, yang bawah adalah diagram momennya. Nah, ini ada satu satu video kayaknya dosen dari Amerika yang mencoba menjelaskan contoh yang sama. Ini coba kita lihat. Hello guys, here we are. You see again? Yeah. Cool. So, here's the determination. Multiply as many redundancies as we need to eliminate in order to make this aesthetically determinate and stable. How many degrees of indeterminacy? How many reactions do we have here? Y, X. I know X is 0, but nonetheless is
is a reaction By, Cy, and dy. Hello guys, here we are again. You see, Coba saya share dengan aplikasi yang lain ya, agak ini dia, nge-lag. hello guys, here we are again. Let me see again. Yeah, recording. So, step and dy. Easier, Nah, dia mencoba menjelaskan bagaimana mencari derajat ketidaktentuannya ya. Sama tadi, dia mencari setiap reaksi-reaksi di setiap tumpuannya. Di sini dia menyebutkan redundannya ada 5, sama tadi. B and C. You can eliminate anything. You can even Kurang dengan change. 3. You can eliminate one deflection and one rotation. You can do bunch of things that you can put a hinge here and separate this in 2 parts. In that case, you eliminate the movement at this point. Internal moment, I mean. A point, and then you apply a moment. No, it doesn't matter. Eliminate 2 redundants, but in this case, the easiest way to do, eliminate these 2. So, this is what we're doing. We're gonna have the primary structure A and D, like that. Nah, ini dia menggambar primary structure-nya dengan tumpuan A dan B, dengan B dan C-nya yang sudah di-remove, ada beban sekitar 2 kips per feet. Load on top of that. Ya, ada beban merata. 2 kilo per feet. Kips. We know that if this is the primary structure, this is going to deflect like a simple supported beam will deflect. Ya, ada deflection di sana. This one is a primary structure. Primary structure in most of the textbooks is associated with the subindex 0 or not. Ya, primary structure intinya berarti derajatnya 0. And at B, statik tertentu. And at C, like there, di sana ada letupan B dan C. Deformation or deflection that shouldn't be there. It shouldn't be there because yang harusnya tidak ada di sana. Karena apa? Karena sebenarnya secara struktur di sana ada tumpuan. Namun karena tumpuannya kita hilangkan secara imajinatif dan kita gambarkan kembali tanpa tumpuan, jadinya di sana ada defleksi yang nantinya akan kita ganti dengan gaya ke arah kebalikannya. The original structure is not there. But that we're gonna figure that out right now. How? With our virtual structure. First virtual structure, this one. What do we do? At point B, we apply a force of 1 or virtual work method. Dia menyebutkan bahwa bagaimana cara mengembalikan defleksi yang terjadi di titik B dan titik C, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana cara kita mengembalikan atau memperbaikinya? Kita tambah gaya di titik B dan titik C, dia bilang. Tapi satu-satu katanya. Di titik B dulu, terlebih dahulu, nanti berikutnya adalah di titik C. And this is gonna produce a deformation like that. That is gonna allow us to calculate our flexibility coefficient at B when you have a force applied at B. But at the same time, it's going to produce a flexibility coefficient at C when the force is applied at B. This is what happens here. And on top of that, we need the second virtual. Nah, ini simulasi kedua, second virtual dengan beban atau gaya di titik C. So when we do that, we're going to have the information that is this. And that basically is telling us that this point, this is going to be the
flexibility coefficient at the point C where the virtual load is applied at C, and this is the virtual the flexibility coefficient at B when the load is applied at C. But once we have this, we can go and we can work the problem out. It's a matter of fact. Let's start working it here. So I know that this is 2, keep your foot, and I know this is 20, 40, 60. So if I want to know the reactions, this reaction and this reaction, it's easier to calculate killing more trees in the other papers. So it's going to be a reaction like that dy for this one, but it's going to be, once again, 2 times 60 divided by 2. That means that it's going to be 60. Keep, and as well as this dy here, which is 60 keep. Good. And now I have to calculate the reactions here and the reaction here. So I'm going to have a reaction here and a reaction here. If I apply the load going up like that, my reactions are going to be the other direction, something like that. If you do, you can say, this is something that you should learn already, because this load is closest to this bar, and it's going to be this distance divided by the total. This distance is 40 divided by 60. 40 divided by 60 is 2/3. This reaction here is going to be 2/3. This reaction here is going to be 1/3. But it doesn't matter. Sorry, terputus tadi ya. Terputus sebentar. Saya coba share kembali. Tapi sebelum saya lanjutkan, mungkin saya cek lagi ini ya. Cek lagi apa namanya? Absensi. Absensi sebentar. Ada tadi sempat ada 16 orang, sekarang ada 15. Tadi di awal saya sudah sempat absen. Kita coba absen di sekarang. Yang belum aja nih. Lita Adzani. Ada ya? Lita Adzani Nawangsih. Saya nggak ngelihat di sini. Mas Marsianus Jawa. Nggak ada juga nih. Muhammad Setiawan ada. Oke. Muhammad Setiawan hadir ya, Pak? Hadir. Saya ngecek yang tadi belum saya absen aja. Jadi di sini yang saya belum lihat itu Mas Marsianus Jawa dengan Mbak Lita Adzani. Coba benar nggak? Kalau saya lihat sih nggak ada. Saya cek lagi. Oke. Teman-teman, saya konfirmasi lagi ya.
Yang tidak hadir itu hanya Mbak Lita Adzani Nawangsih dengan Mas Marsianus Jawa. Info saya atau di chat juga nggak apa-apa, di mana, di opsi chat di Zoom, kalau memang dua orang ini tadi pernah masuk, di info saja. Tapi kalau sekarang saya lihat di daftar hadirnya Zoom nggak ada. Tadi di awal juga nggak ada. Atau memang kalau teman-teman punya kontaknya dari dua orang ini, Mas Marsianus Jawa dengan Mbak Lita Adzani, di informasi Zoom. Masih belum terlambat. Oke, kita lanjutkan kembali tadi dari ada video dari salah satu praktisi juga nih. Sepertinya dia kalau nggak orang Spanyol, orang Itali kalau ngelihat dari logatnya. 60 is 20 divided by 60, 1/3. And then summation of forces in y, and then do the other. Same thing with this situation. In this situation, we're going to have this one, this, and this. I don't know if you have noticed it already. These two are symmetric because all the distances are symmetric. So basically, this reaction here should be 2/3, and this reaction here should be 1/3. Jadi cara mendapatkan 2/3 dan 1/3 itu adalah dengan perbandingan bentangan ya. Perbandingan jarak antara gayanya terhadap tumpuan yang akan dicari. 20/60 dan 40/60. Jadi 2/3 dan 1/3. So mirror image of this here. Basically the same thing. So now we have the reaction. What is the next step? The next step is calculating every one of these coefficients. Ya, jadi step berikutnya adalah mencari delta B, delta C, FBB, FCB, FBC, FCC. Enggak, Instead 6 of ya. me going through the virtual work and repeating and making a 3-hour long video, because that's basically what it would be, 3 hours long video, I'm going to use formula for that. Dia juga menggunakan formula dari We have buku yang sama nih. this formula here in the back of your book. Nah, kalau tidak memakai formula yang tadi saya sampaikan ada di lampirannya buku Structural Analysisnya Aslam Kasimali, itu mencarinya dengan menggunakan integral. Wah, itu panjang tuh. Bisa 2 lembar, 3 lembar untuk mendapatkan formula cara cepat yang tadi ada di lampiran. Folks, you have this. I'm gonna copy the formula here again. Ya, tinggal copy aja formulanya. This simple supported B. And depending on what I need using this formula, depending what is the distance x that I need to calculate the deflection, and this is L, distance L. Panjang bentangan dari balok. Then I can calculate my deflections using this equation. X itu jarak dari sisi kiri ke is equal to 24, what is that? Wx divided by 24 EI multiplied by x to the third minus 2L x squared plus L to the third. That's basically the equation. Meaning, what do I need to calculate? I need to calculate delta B0. Agak berbeda dikit tapi sebenarnya sama. Kalau X-nya dimasukkan ke dalam kurung, jadinya sama. Delta B0 at delta B0, X will be 20. And of course, L is 60. Nah, kalau di trik B, Or that. X-nya 20, panjang bentangnya tetap sama 60. So then I just have to plug this into that equation. And I get negative because it's coming downwards, negative. 20. I don't like to put the sign here. I like to study the sign instead of giving the equation. The equation actually has a negative sign here. But I like to say, oh, this is a negative deflection because it's going downwards, and I take control of that.
And W, of course, is equal to 2. So this is going to be negative 293.3 divided by EI, because in this case, EI is constant. I didn't say that, but EI, assume EI is constant. Well, that will take care of this, delta V0. So I can calculate delta C0, and I could do that. Then I can put X equal to 40 and 60, but as I said before, this is delta V0, and because this is symmetric, it's the same case if I'm measuring from this end to here, X to 20, and that will give me the value at this point. So delta V0 is equal to delta C0. I don't have to calculate it twice. But if you want to, don't take my word for it. Calculate delta C0 as W using X equals, you can use also X, but it's going to be equal to this. First, now my students are starting to think, Professor, Yang pertama dia dapat delta B dengan delta C sama dengan let me use this in my berapa exam. 293 ya. So what we have is this. 2 This, ya 293. the force P is here. Delta B dengan delta C. Then you want to calculate the Nah, derivation ini of any distance. mencari And then this is X. F, This distance, flexibility the application coefficient. of the force is A, and this distance is B, and the total distance is L. This is basically the drawing that you have in the backs of the books. There are different books, there are different formulas, but they are all very, very, very similar. So the formula is, they put negative also because the load is going down. In our case, it's going to be positive because it's going up. But that's why I like to put just this. PBX, P times B times X divided by 6 LEI. And then you have L squared minus B squared minus X squared. By the way, the FE and PE, X kuadrat. to calculate anything like this, Bersama, jadi dapat hasilnya. if I want to use the other side, then I have to switch. Dia dapat hasilnya. Deflection at that point. Yeah, Let's check FPB. what are our values. FPB, you have A up to that point is 20. A is 20. B is 40. A-nya 20, B-nya 40. And X is the X-nya value where I want to calculate sama the ya, deflection, 20. which is exactly at the point. So X, it will be also 20. And of course, the value of the force is 1. And L is 60. So once I put this into the equation, they come with FBB equals 3,555.5 divided by PI. FPB sama dengan Now, CC. This FBB, remember when we are going to do that? Because this is symmetric, FBB is going to be the same FCC. This one here. It's going to be exactly the same information. And that's simplifying our problem a lot. Now, the other one that I have to calculate is FCB. This one here, FCB. Well, for FCB, what I'm going to do is I'm just going to use the same formula, but I'm going to measure it from this end here. So I'm going to say my A is here. This is my force of 1, right? And I'm going to say this, my X from here is 20, because I want to calculate it this point, and this distance is 20. This distance from here to here is going to be A equals 40. This distance is going to be B. I'm just flipping this thing. B, because of this condition. There are books that this condition don't apply, but you have more condition to check. And I want to calculate then the deformation at that point. That's what I have to do.
So if I do that with these values, and of course P equal 1 and L60, and I switch my values around like that, then what you are getting is that FCB, when you put these values into that equation, then you get FCB equals 3111.1 divided by EI. And once again, guess what? That FCB, which is this one, per symmetry, is the same FBC. See how practical these formulas are? We are almost done, believe it or not. We're almost done now. We are done with this. Now, what do we have to do? We have to apply the principle of consistent deformations. Where's my front page? It's my front page. But it moves. Page. Lost again. This nightmare of this that I have. Page. There. Okay. Now, if you look at this one, what you have to do is this. The deformation here is 0. Here, the flexion here at this point should be 0. So 0 has to be equal to the summation of delta B in my original, which is going to be negative because it's acting downward. And then I'm going to push it up here and here. The flexibility coefficient for this one is going to be FBB times, that was for 1. What I'm looking for is BY times BY. And when I push it here with 1, it's producing FBC. FBC. And I'm not going to push it with 1. I'm going to push it with CY. And in the other point, here, the deformation should be 0 also here. And that means that this is delta C in my original or primary, plus, now, when I push it here, that is producing this deformation here, which is FCB multiplied by, if it was 1, now it's not 1, it's BY. So BY plus, now push it here, it's going to be FCC times CY. And now we have a system, 2 equations with 2 unknowns that we perfectly can work. Now let's plug in the values that we got before. What are those values? Delta B0, which is this one, I'm going to put it there, is negative 293, 333.3. Plus FBB, this one, 8.5 times divided by EI. Everything is divided by EI. Okay, so if everything is divided by EI, that's going to be passed to the other term and it's going to cancel out. So I don't care about that. Times BY plus FBC, and FBC is this one, 311.1 CY. Now in this case, delta CO, which is the deformation here, delta CO, we calculate it and we say it's the same value. So negative 293.333.3 plus FCB. FCB is this one, 3111.1. BY plus FCC, and FCC is this one, 355. Solve this system. How do you solve that system? I don't know. Whenever you feel like solving the system, you can multiply, you can divide. Nah, ini tadi dengan persamaan defleksi
konsisten ya. Defleksi konsistennya kenapa dia defleksi konsisten sama dengan 0, karena memang secara original dia tidak ada defleksi di titik tumpuannya. Namun dengan kita simulasikan titik atau tumpuannya itu di-remove atau dihilangkan, sehingga dengan kondisi simulasi dia ada defleksi, kemudian dia mempunyai gaya ke atas, dan juga mempunyai lendutan ke arah atas terhadap gaya yang kita jadikan pengganti di tumpuan-tumpuan tersebut, sehingga ini dijadikan suatu persamaan baru, di luar nanti ada persamaan kesetimbangan biasa. If you want to eliminate this one here, you just multiply this by negative 3,111 divided by 3 everywhere. And you can use your calculator, you can solve it. At the end, you're going to get that By is 44. Keep. And Cy is also 44. Keep. Those are our redundants. If these are my two redundants, now I can go to the original equation here and calculate the real AY. But the real AY then is going to be, this is 44 and this is 44 and this is 120. 120 minus 88 is 32. 32 divided by 2 is 16. So AY is going to be 16 and DY is going to be also 16. When we finish our reaction, now what is the next step? The next step is draw the shear moment diagrams. But the shear moment diagrams for this, Namun dia agak lebih simple, namun lebih banyak yang dia jelaskan ya. Bagaimana mendapatkan persamaan di tumpuan, kemudian rumus-rumus yang dipakai, ya kurang lebih sama lah rumus-rumus yang dipakai. Dan lain-lain. come here, I am calling you. This is what I have to keep the foot 20. Oke, jadi dia sudah mendapatkan nilai-nilai di tumpuan. Bersama. Fine. Those Ini are called dia menggambar of interest. diagram Real life. geser dan momen ya, coba kita skip. Ini This is 60. Oke, jadi sama dengan yang tadi seperti saya jelaskan di bahan ajar yang awal. Ini ya, jadi pertama yang akan kita cari itu adalah delta di titik yang kita simulasikan atau kita hilangkan tumpuannya. Kalau dalam hal ini di contoh ini ada delta B dan delta C. Kemudian yang kedua adalah kita cari flexibility di titik yang kita hilangkan juga dengan gaya pengganti tumpuan ya di titik B dan juga di titik C. Di sini ada FBB dan FCC, dan juga karena dia ada gaya di titik B, ada juga ada FCB dan juga FBC.
Cara membacanya itu lendutan di titik C karena gaya di titik B, FCB. Kalau FBC itu adalah lendutan di titik B karena gaya di titik C. Seperti itu. Nah, dari enam nih ya. BO, C, delta B, delta C, FBB, FCC, FCB, FBC. Ada 6 ya. Ada 6 koefisien. Dari 6 koefisien ini kita masukkan di compatibility equation untuk multiple degree. Ini ya. Ada persamaan 1A dan 2A. Dari persamaan 1A dan 2A ini kita mendapatkan BY dan CY-nya sama dengan 44 kilo. Kemudian step berikutnya adalah kita menggunakan three equation of equilibrium, 3 persamaan kesetimbangan dasar, sigma fx, sigma fy atau fy, dan sigma moment, untuk mendapatkan beban-beban atau gaya-gaya dalam di suatu strukturnya tersebut. Oke, ada Mas Marsianus. Oke, siap Mas Marsianus. Semoga saudaranya cepat sembuh. Mas Marsianus lagi di rumah sakit nih. Nanti dibaca aja bahan ajarnya ya, Mas Marsianus. Kalau memang kurang mengerti bisa kontak saya. Di sini juga caranya juga ada di YouTube. Silakan di copy paste ke browser masing-masing untuk bisa melihat berkali-kali gitu kalau mau mereview. Kemudian di YouTube juga banyak sebenarnya. Saya kemarin dapat kurang lebih ada 3 atau 4 video yang menjelaskan terkait dengan multiple degree ini, indeterminacy. Ada beberapa contoh. Di bukunya Aslam Kasimali juga ada beberapa contoh lagi yang bisa diselesaikan. Kemudian jangan lupa untuk menyelesaikan multiple degree ini kita memang idealnya itu untuk mencari nilai lendutan dan juga nilai flexibility-nya menggunakan integral. Namun untuk beberapa struktur yang tipikal atau yang general itu bisa kita gunakan rumus-rumus cepat. Ada banyak formula yang sudah dihitung atau yang sudah disimplifikasi oleh beberapa author atau beberapa pengarang buku atau beberapa praktisi di dalam bukunya masing-masing. Ini salah satu saya ambil dari bukunya referensi kita dari awal, Aslam Kasimali, Structural Analysis for Addition, di halaman-halaman terakhir, 600 atau 700-an ya, halaman 700-an, dia mensimplify atau merumuskan, mensummarize beberapa rumus dengan metode integral sehingga didapatkan simplifikasi rumus-rumus lendutan dan juga slope dari beberapa struktur-struktur yang general atau yang sering kita jumpai. Kemudian selain itu juga ini juga salah satu rumus untuk mencari flexibility coefficient atau F di struktur yang sifatnya general. Sini ada 4 struktur. Ada yang pertama itu kalau bebannya ada di tengah, kemudian kalau yang kedua itu bebannya jaraknya A atau X, kemudian yang ketiga itu kalau ada momen di tumpuan sendinya, yang terakhir itu dengan beban merata. Itu jadi kita harus pinter-pinter memilih formulanya. Kalau ada yang sudah dihitung oleh beberapa praktisi, silakan
silakan digunakan. Itu sudah memudahkan kita dalam menyelesaikan beberapa contoh soal. Kemudian, silakan juga bisa mencari-cari juga dari beberapa praktisi-praktisi di dalam bukunya masing-masing. Jadi tidak hanya referensi dari Aslam Kasimali saja yang bisa kita pakai, walaupun dalam perkuliahan ini kami memakai referensi dari Aslam Kasimali, cuma ada beberapa autor atau praktisi yang bisa kita pakai di publikasi mereka masing-masing. Mungkin ada yang lebih simpel ya, saya belum menemukan, cuma secara general memang beberapa formula yang sudah dihitung oleh beberapa praktisi ini hampir sama atau kurang lebih sama gitu ya, dan bisa digunakan. Oke, jadi kita hari ini sudah membahas terkait dengan multiple degree, derajat ketidaktentuan yang lebih dari satu, dengan metode gaya, metode mengganti tumpuan dengan gaya, makanya disebut force method atau metode gaya. Dari salah satu babnya metode konsisten deformasi atau deformasi konsisten. Jadi secara konsistensi deformasinya itu adalah nol di suatu gaya, di suatu titik tumpu dengan baik itu tumpuan sendi atau maupun tumpuan rel. Namun karena dia derajat ketidaktentuannya lebih dari satu atau lebih dari dua atau sama dengan satu, sehingga dia tidak bisa dihitung, sehingga harus mensimulasikan kondisi ketidaktentuan tersebut dengan suatu simulasi sehingga menjadikan suatu struktur itu kembali menjadi stabil atau statis. Caranya seperti apa? Caranya dengan mensimulasikan atau mengumpamakan beberapa titik tumpuan itu dihilangkan dan diganti dengan gaya luar. Sehingga redundant atau R atau ketidakpastiannya itu menjadi hilang. Dengan begitu, derajat ketidaktentuannya menjadi nol. Tadi seperti Mas Joko bertanya di awal tadi ya, jika derajat R-nya atau redundannya 3, kemudian dikurang dengan persamaan kesetimbangan yang berjumlah 3, sehingga derajat ketidaktentuannya atau degree-nya adalah 0, yang menjadikan struktur itu menjadi statis atau stabil. Baik, jadi minggu depan kita akan mencoba untuk mereview kembali atau mempelajari kembali semua materi kita mulai dari awal. Dari awal itu ada introduction, kemudian kita mempelajari terkait dengan cross distribution method. Kemudian di pertemuan ketiga itu ada portal method, keempat itu ada cantilever method, kelima atau minggu kemarin kita menggunakan atau mempelajari degree ya, single degree indeterminacy dengan metode konsisten deformasi. Kemudian yang ke-6 atau sekarang malam ini kita mempelajari dengan metode yang sama, consistent deformation juga. Metodenya juga sama, metode gaya atau force method, namun untuk struktur-struktur yang mempunyai derajat lebih dari satu atau multiple. Baik, tadi Mas Marsianus sudah melakukan konfirmasi ya, sehingga kalau saya cek teman-teman hadir semua nih malam ini.
full house, semuanya datang, walaupun ada beberapa yang tidak bisa sampai selesai. Kalau kita lihat di sini jumlahnya sudah berkurang menjadi 16 dari total 18 orang. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, minggu depan kita akan coba mempelajari atau melihat ulang ya beberapa contoh-contoh soal yang sudah pernah kita bahas, beberapa contoh tugas yang pernah saya berikan gitu ya. Ada analisis struktur itu ada berapa tugas ya? 1 apa 2? Saya lupa. 1 kalau nggak salah. Ya 1. Yang submit 16 dari total 18. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan belajar mandiri untuk 1 atau 2 minggu ini. Kalau nggak salah jadwal UTS itu sudah keluar ya. Jadwal UTS itu sudah keluar antara tanggal 29 sampai tanggal 8. Nah, kalau minggu depan itu kan tanggal 21 kita masih belajar. Ya, tanggal 28 sampai tanggal 8 itu adalah UTS. Kalau tanggal 28-nya memang tidak ada jadwal belajar mengajar, berarti dia libur untuk UTS. Kalau memang ada jadwal belajar mengajar, nanti akan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Itu aja mungkin ya. Materi berikutnya itu apa ya? Saya lupa. Sudah ada silabus. Materi berikutnya setelah UTS, setelah mid exam itu adalah matrix. Oke. Introduction to matrix. Apa itu inverse, apa itu transpose, apa itu determinant. Nah, ini di chapter 16, di chapter 16, bab 16 nanti akan kita belajar matrix. Kemudian yang berikutnya slope deflection, portal. Oke, baik teman-teman, kalau sudah ada kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, silakan belajar sendiri. Bahan ajarnya silakan di-download, sudah saya upload semuanya. Kemudian silakan belajar-belajar dari YouTube bisa, dari internet juga bisa, dari referensi yang sudah pernah saya singgung juga bisa, dari structural analysis for edition ya, Aslam Kasimali itu bisa ada di sana. Semuanya saya ambil dari sana. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya izin untuk menyudahi perkuliahan di malam ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau istirahat, silakan istirahat. Kalau belum makan malam, silakan makan malam dulu. Kalau ingin ada yang masih melanjutkan aktivitasnya yang lain, silakan. Saya cukupkan sampai di sini.
Saya akan tetap standby sampai jam 9. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, monggo. Bagi yang ingin melanjutkan aktivitasnya, silakan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, makasih Pak. Terima kasih Mas Joko.